風格に気をつけます。はっふっ、たっ、きれいに。Menyebalkan ya, kalau lagi seru-seru main game kayak gini, tiba-tiba koneksinya terputus. Emang sih, paling enak main game itu nggak ada masalah dengan koneksi internet. Jumpa lagi di rekomendasi game mobile ala jagat bersama saya, Rama. Saat video ini dibuat, beberapa dari kalian pasti sudah ada yang bersiap-siap untuk mudik. Tentu saja segala persiapan untuk menemani perjalanan mudik kalian akan dipersiapkan. Nah, bagaimana dengan hiburan? Seperti game. Karena kita tahu, koneksi internet di sepanjang perjalanan itu bisa nggak stabil. Bahkan beberapa GSM sinyalnya kurang strong di kota-kota kecil. Hampir susah buat kita untuk memainkan game-game yang menuntut harus online tiap memainkannya. Kalaupun bisa, tentunya game-game tersebut yang butuh internet ini akan menggerus kuota saat kita memainkannya. Nah, karena mungkin THR pun sudah turun, bagaimana kalau kali ini kita merekomendasikan game berbayar yang bisa kalian mainkan secara offline untuk menemani kalian mudik atau berlibur kalian. Jadi, mau di perjalanan, di mobil, kereta, kapal laut, kapal terbang, tidak ada masalah. Nah, kita disclaimer dulu ya. Yang pertama, game-game ini tersedia di Play Store dan kami mainkan di Android, tepatnya Android 11. Seharusnya bisa juga dimainkan di Android tipe lainnya. Ketersediaannya pada iOS akan kami sertakan di keterangan di tiap game. Yang kedua, game-game ini bisa kalian mainkan secara... Enggak, bukan yang ini, bukan yang ini. Game-game ini berbayar, jadi akan bebas iklan dan bebas microtransaction. Yang ketiga, kami memang memberikan download size dan full size pada tiap game, tapi size ini mungkin akan membesar seiring progres game kalian atau akan ada update yang kalian terima. Oke, kalau gitu kita mulai dengan game pertama kita yaitu Battle Chasers. Game ini dirilis oleh Handy Games pada Android Agustus 2019. Download size game ini 1,7 GB dengan full size 2 GB. Harga game ini Rp139.000. Battle Chasers adalah game barat dengan sistem turn-based RPG yang klasik. Karakter-karakter yang dapat kita kendalikan pada game ini adalah Garrison sang Swordsman, Calibretto sang Golem yang baik hati, Red Monica sang Rogue, Nolan sang Mage, dan Gully, seorang gadis cilik dengan sepasang magic gauntlet yang mencari keberadaan bapaknya. Gameplay dari Battle Chasers ini terasa cukup sederhana, gampang dimengerti buat kita yang baru memulai game ini. Seperti game JRPG pada umumnya, strategi saat menyerang musuh perlu diperhatikan, karena apabila kita salah langkah, maka karakter kalian akan KO. Quest dan side quest yang ada pada Battle Chasers pun terbilang banyak, sehingga kalian cukup lama bisa memainkan game ini. Game kedua kita ada Castlevania Symphony of the Night, dirilis oleh Konami pada Maret 2020. Download size game ini sebesar 238 MB dengan full size 247 MB. Harga game ini Rp49.000. Game ini adalah game yang memulai genre Metroidvania, di mana selain eksplorasi, ada unsur RPG juga pada game ini. Bisa dibilang, Castlevania Symphony of the Night adalah salah satu game legend yang diporting ke game mobile. Tapi, apakah game ini jadi terasa kuno? Wah, sama sekali tidak. Dengan maraknya game yang menggunakan pixel art, Castlevania Symphony of the Night tetap terasa bisa mengikuti perkembangan zaman. Bercerita tentang seorang Vampire, setengah vampir, setengah manusia, bernama Alucard yang menjelajahi kastil Dracula yang notabene bapaknya untuk mengakhiri kekejamannya. Di kastil Dracula ini, kita akan berhadapan dengan berbagai macam makhluk gaib dan puzzle-puzzle yang harus kita pecahkan. Dengan cerita dan eksplorasi yang ada, tentu saja kita bisa lama memainkan game ini. Yang lebih asiknya lagi, kita bisa menggunakan Bluetooth gamepad secara native pada game ini.
Game selanjutnya ada Dead Cells dari Playdigious dengan download size 199 MB dan full size 771 MB. Game ini dirilis di Android pada Juni 2020 dengan harga Rp49.900. Game ini adalah salah satu game yang banyak di-request pada kolom komen, dan akhirnya kami menemukan tempat yang tepat untuk menaruh game ini pada list rekomendasi kami. Dead Cells adalah game roguelike platforming dengan gaya pixelated yang modern. Dan layaknya game roguelike, kita akan mengulang-ulang level yang sama sampai akhirnya kita get good dan berhasil menembus semuanya. Kita di sini akan mengendalikan seorang tanpa nama yang menjadi tawanan di sebuah pulau. Bentuk tawanan tanpa nama ini agak aneh karena cuma kepala tanpa badan. Tiap kali kita mati dalam perjalanan berusaha keluar dari pulau tersebut, kepala kita akan kembali ke awal dan memakai tubuh yang berbeda. Tentu saja, semakin jauh perjalanan kita, akan banyak juga hal-hal yang bisa di-upgrade untuk mempermudah ketika kita mulai dari awal. Bluetooth gamepad bisa digunakan secara native pada game ini, jadi kontrolnya akan lebih terasa gampang. Selanjutnya ada Grand Theft Auto San Andreas atau GTA San Andreas. Dirilis oleh Rockstar Games pada Desember 2013 di Android. Game ini mempunyai download size dan full size sebesar 2,6 GB dengan harga Rp81.000. Buat yang suka dengan game open world, kami merekomendasikan GTA San Andreas. Apabila kalian browsing top GTA games, maka GTA San Andreas selalu masuk dalam top 5 bersamaan dengan GTA 6 dan GTA Vice City. Game ini sendiri populer dari zaman PlayStation 2. Dengan gameplaynya, GTA San Andreas terasa fun dan lama untuk dimainkan. Apalagi kita juga bisa menggunakan Bluetooth gamepad secara native pada game ini. Tapi, kami harus memberi peringatan. GTA San Andreas bukanlah game yang cocok untuk dimainkan oleh anak-anak di bawah umur. Karena kalimat-kalimat yang diucapkan di sini begitu indah. Dan game ini memang dekat dengan tema kejahatan dan kekerasan, di mana pada suatu momen kita lagi mengendarai sepeda, tapi selanjutnya mengejar musuh dan berusaha menembaknya. Bisa juga kita sedang mengendarai mobil dan menyenggol motor polisi, tapi berakhir dengan tembak-tembakan dan ditangkap dan wasted. Terakhir ada Grammarian Ltd. Game ini dirilis pada Android Maret 2022 oleh Algorox dengan download size 124 MB dan full size 208 MB. Harga game ini Rp99.000. Tapi saat video ini dibuat, lagi ada diskon, lagi ada promo nih. Jadi kalian bisa membelinya dengan harga Rp1.000 sampai 27 April 2022. Buat kalian-kalian yang suka membaca dalam bahasa Inggris, atau mungkin grammar Nazi? Nah, game karya anak bangsa ini adalah game yang paling cocok untuk kalian. Dalam Grammarian Ltd, kalian bertugas mencari kesalahan grammar pada dokumen-dokumen yang ada. Tapi hati-hati, kesalahan pada bekerja juga akan mempengaruhi mood dan uang yang akan kalian terima. Tentu saja, apabila kita bekerja dengan baik, kita bisa mendekor rumah kita dengan lebih baik, atau bahkan pindah ke tempat yang lebih baik. Nah, itu dia tadi rekomendasi kami untuk 5 game mobile berbayar yang bisa menemani kalian mudik atau liburan. Game-game pada list ini kami carikan yang semurah mungkin, tapi tetap fun saat dimainkan secara lama. Menurut kalian, ada game yang harus kami coba lagi nggak? Tulis di kolom komen ya, siapa tahu jadi 5 rekomendasi game kami berikutnya. Saya Rama, sampai jumpa lagi di video game mobile ala jagat berikutnya.